Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jamaah i'tikaf Masjid Azura yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita insyaallah akan menuntaskan ibadah shaum yang ke-26. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah wajib kita, amal ibadah sunnah kita, qiyamul lail kita, tilawah Quran kita, tadabbur Al-Quran kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bernilai yang nilainya berlipat-lipat ganda yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan sebagai tabungan bagi akhirat, tabungan di kehidupan abadi kita kelak insyaallah. Pada hari ini insyaallah kita akan membahas satu materi masih tentang ketahanan keluarga, yaitu menghadapi tantangan modernitas. Ya, di era modern ini bagaimana keluarga muslim bisa tetap kokoh. Insyaallah materi akan di-share juga di grup. Tadi materinya mau di-download, sinyalnya lagi redup. Ya. Hujan kayaknya ya. Masih kita tadabbur dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Surat At-Tahrim ayat yang ke-6 ini, maka terkhusus di era modern ini kita sebagai orang tua juga berkewajiban menjaga keluarga kita supaya tetap kokoh. Maka keluarga muslim menghadapi berbagai tantangan, mulai dari teknologi, budaya asing, hingga gaya hidup yang jauh dari nilai Islam. Nah, di sini adalah problematika utamanya. Jadi pada era milenium, pada waktu tahun 2000-an itu kita disuguhkan oleh satu era yang namanya globalisasi. Nah, kenapa dikatakan globalisasi itu? Karena dunia terasa begitu sempit, dunia terasa begitu kecil. Satu negara seperti sebuah kampung, bahkan satu dunia seperti satu provinsi, bahkan lebih kecil dari itu. Ya, kenapa? Ini dari teknologi yang kita miliki sekarang ini, bahkan sampai di tahun 2020-an teknologi ini ada dalam genggaman kita. Mungkin di awal 2000-an, di era milenium itu kita masih sekedar melihat, menonton, baru kita bisa berbicara. Dan belum, handphone ini masih jauh dalam menyuguhkan informasi dunia internasional. Hanya komunikasi antar kita saja. Ya. Tapi sekarang yang menjadi masalah, problematika utamanya adalah globalisasi yang sudah terasa lebih dekat lagi. Ya, di era 4.0 ini, digitalisasi 4.0 itu jadi lebih dekat lagi. Tidak ada problem sebenarnya bagi kita kaum muslimin, tapi problemnya adalah budaya asing hingga gaya hidup yang jauh dari nilai Islam. Ini problemnya. Kalau misalkan yang dapat dikonsumsi oleh anak-anak kita adalah anak di Timur Tengah yang sudah menyelesaikan khatam Al-Quran di bulan Ramadan ini sudah 15 kali. Kemudian anak usia 12 tahun yang sudah selesai hafalan Al-Qurannya. Kemudian lomba tahfidzul Quran di Timur Tengah. Kalau ini tidak berpengaruh negatif bagi keluarga muslim. Tapi yang sekarang ada adalah budaya asing. Ya, budaya asing. Kemudian hingga gaya hidup yang jauh dari nilai Islam. Dari pakaiannya,
gaya bicaranya. Belum tentu mereka melihat bagaimana anak-anak dengan gaya hidup barat itu berkelakuan seperti mereka memiliki orang tua. Ya, ini yang paling bahaya. Kenapa? Karena mereka menganggap orang tua itu sekedar teman. Jadi konsumsi tontonan kita sekarang itu, anak-anak kita yang usia remaja, ketika dilarang keluar oleh orang tuanya di waktu malam hari, ini orang tuanya nggak mengerti. Nggak mengerti akan kebutuhan seorang remaja, kebutuhan anak muda yang harus diizinkan keluar pada waktu malam hari. Bayangkan. Jadi kalau kita melarang anak kita di usia remaja, berarti kita yang nggak paham. Kenapa? Karena konsumsi anak-anak kita seperti itu. Nah, maka kita akan membahas bagaimana tataran praktis lagi, bagaimana agar keluarga kita tetap kokoh dalam iman dan akhlak. Karena ini dua ini yang kita harus jaga, yaitu keimanan mereka, akidah mereka, dan akhlak mereka, cerminan dari keimanan. Nah, kita harus kenali dulu tantangan era modern yang sampai masuk ke rumah kita ini apa saja. Nah, yang pertama tentunya ini virus yang paling utama seperti pisau bermata dua, gadget dan media sosial. Ya makanya alhamdulillah Ustaz Tirmizi ini nggak berhenti-berhenti bikin konten Masjid Azura. Walaupun hanya berbentuk short aja. Kan kata-kata hari ini Ustaz. Ini penting. Kenapa? Karena anak-anak kita terjajah oleh short di video YouTube itu, konten-konten yang bukan lagi tidak bernilai Islam, bukan. Nggak ada nilainya. Nggak ada nilainya, jadi nggak bisa ditimbang-timbang lagi. Ini nggak ada nilainya sudah. Nah, alhamdulillah Masjid Azura menyajikan konten-konten yang tidak perlu kita pikirkan lagi. Ini harus dikonsumsi. Ya, cuma masalahnya adalah ketika anak-anak kita sudah terbiasa menggunakan atau mengkonsumsi konten-konten yang tidak bernilai tadi, akhirnya ketika lewat kontennya Azura dianggap kontennya Azura yang tidak bernilai. Maka ini tantangan kita yang paling utama. Kecanduan gadget dan hasilnya yang kita rasakan mengurangi interaksi keluarga. Maka kita sebagai seorang ayah wajib memberikan batasan. Bahkan sekarang ada aplikasi yang sudah dibuat dan diberikan kepada kita, aplikasi yang bisa kita mengontrol gadget anak-anak. Yang lebih baik lagi, anak-anak jangan dikasih gadget, itu yang terbaik. Nah, kemudian konten yang tidak bermoral. Makanya kenapa dituliskan di sini, kita nggak perlu debat lagi. Kontennya nggak bisa bernilai, nggak usah bahas masalah nilai atau tidak nilainya. Tidak bermoral, tidak bernilai. Jadi tidak ada debat untuk anak-anak kita. Dan masalahnya ini adalah mudah diakses. Nah, kemudian yang kedua, selain bahaya dari gadget dan media sosial, gaya hidup materialistik yang sekarang menggandrungi anak-anak muda kita. Ini kan musim mudik lebaran. Ya, Bapak Ibu, ini musim mudik lebaran. Nah, ternyata ada budaya baru, buah dari gaya hidup materialistik. Kenapa? Karena mudik ini fokus kita adalah fokus pada harta dan penampilan melalaikan tujuan hidup berkeluarga. Kalau era kita dulu, mudik itu adalah tujuan utamanya silaturahim. Bahkan mungkin tidak ada tujuan kedua. Kalau kita sebagai anak-anak yang tinggal di Jabodetabek ini, tujuan keduanya nanya dulu ke orang tua kita. Bapak, hari ini lebaran pertama jadwal ke om siapa? Om Fulan misalkan. Wah, ini biasanya kalau ngasih salam tempel agak gede. Ikut. Paling ada tujuan keduanya ini, Pak. Nah, sekarang itu ada tujuan yang berbahaya. Tujuan ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan kesekian. Fokus pada harta.
Terbukti di counter-counter HP yang ada di Jabodetabek sekarang ini menyewakan handphone. Menyewakan handphone, Ustaz. Kenapa? Karena kalau dia mudik, handphonenya masih handphone jadul, itu akan ditanya, Ustaz. Kamu kerja di mana? Gajinya berapa? Kok handphonenya masih handphone jadul? Jadi sekarang counter-counter HP itu tidak laris untuk jual beli handphone. Tapi yang laris di 10 akhir Ramadan ini, era itikaf, itu sewa menyewa handphone. Seperti sewa menyewa kendaraan. Kalau sewa menyewa kendaraan masih logik. Saya mau mudik, nggak punya kendaraan, supaya keluarga semua bisa ikut maksimal, kita sewa kendaraan. Pun kalau sampai di rumah, wih Masya Allah, orang Jakarta pulang bawa mobil. Jawaban kita apa? Enggak, sewa. Atau minimal, enggak, alhamdulillah ini fasilitas dari kantor. Karena fokus pada harta dan penampilan, melalaikan tujuan hidup berkeluarga, yang mobilnya sewa aja bilang apa? Alhamdulillah, namanya rezeki mah gak kemana. Dia sih gak berbohong. Dia gak berbohong, cuma jawaban yang penuh dengan talbis. Ya, alhamdulillah, rezeki mah gak kemana. Udah cukup sampai di situ saja jawabannya. Karena fokus pada penampilan. Ya, ini jangan sampai menggandrungi anak-anak kita, karena ini sudah menjangkiti hampir mayoritas pemuda di Indonesia. Kemudian yang ketiga, tantangan modernitas bagi kita keluarga muslim adalah krisis identitas dan nilai. Anak-anak, identitas dia sebagai anak seorang muslim yang tidak kenal pertama dengan mayoritas pemain bola, yang tidak kenal kedua dengan mayoritas selebritis internasional, mereka merasa minder. Ya. Kalau pemain bola mungkin kita masih juga menikmati. Ya, alhamdulillah kemarin menang nih lawan Bahrain. Kalau enggak mau taruh di mana muka kita gitu kan. Katanya iktikaf insya Allah malam ke-27 khusyuk lah. Karena dapat 3 poin. Kan gitu Ustaz Tirmizi ya. Masih ada peluang, katanya masih ada peluang. Yang jadi masalah adalah ketika konsumsi identitas selebritis, konsumsi identitas pemain bola, sampai mereka hafal, sampai gaya hidupnya ditiru, sampai mereka merasa kalau saya tidak meniru gaya public figure yang menjadi panutan mayoritas keluarga di Indonesia, identitas dan nilai keluarga saya akan rendah. Dan ini nyata, Bapak Ibu, jamaah sekalian. Ya. Kemudian yang keempat, ini hasil dari tadi, gadget dan media sosial, kemudian gaya hidup, kemudian yang ketiga krisis identitas, ini berpengaruh kepada sifat individualis anak-anak kita. Ya. Kenapa berpengaruh pada individualisme anak-anak kita? Nah, yang pertama, ketika kita berikan anak-anak kita konsumsi gadget, minimal larang mereka pada saat kegiatan bersama menyentuh gadgetnya. Harus komunikasi dengan kita. Ya. Karena fakta SDM di instansi-instansi yang sekarang ini ada di Indonesia, yang mereka selalu berkomunikasi dengan gadget, ketika diajak diskusi itu maunya menang sendiri. Dan ini merubah kepribadian sang anak, merubah kepribadian SDM, merubah kepribadian karyawan. Bahkan tidak sedikit pimpinan perusahaan, pemilik perusahaan yang bercerita ke kita, anak-anak muda sekarang itu berubah pola pikir mereka terhadap sebuah pekerjaan. Kalau kita dulu dapat kerjaan dengan gaji di atas UMR misalkan, itu sudah seneng banget, dapat penghasilan, sudah seneng banget. Anak sekarang ketika mereka sudah punya penghasilan dari perusahaan tertentu,
Karena sifat individualis yang sangat tinggi, mereka ada clash dikit dengan senior manajemennya atau supervisornya atau bahkan pimpinan perusahaannya. Mereka menganggap kerjaan itu mudah dicari, tapi harga diri, wah ini Ustaz, ya anak-anak sekarang ini lebih menjaga harga diri mereka. Kenapa? Karena mereka selalu komunikasi dengan ini. Yang ini ketika mereka update status, upload status, mereka posting story, semua kan tentang kebaikan. Betul gak Ustaz? Tidak ada kan yang posting, alhamdulillah ala kulli hal, subuh hari ini saya kesiangan. Ada gak Ustaz yang posting begitu Ustaz? Kayaknya nggak ada gitu, susah kita cari. Kalau nanti nemu, boleh di-share di grup Itikaf, mohon izin Ustaz ya. Saat nih temen, alhamdulillah subuh kesiangan, kayaknya nggak ada. Tapi kalau habis zikir, subhanallah belum selesai dia udah update status. Alhamdulillah malam ke-27 iktikaf di Masjidil Haram misalkan. Semua tentang kebaikan. Maka saat status sosialnya ini turun, itu harga dirinya akan turun. Dan dia menilai pendapatan dia yang rutin bulanan itu bisa dicari. Akhirnya ketika terjadi clash di perusahaan, dia akan mengatakan, oh Bapak begitu Pak cara kerjanya? Baik Pak, saya ngajuin resign aja. Kamu ngajuin resign? Per kapan? Hari ini juga Pak saya resign. Nah, anak-anak muda sekarang nggak takut. Karena apa? Sifatnya sudah seperti ini. Ini buah dari gadget dan media sosial, gaya hidup materialistik, kemudian krisis identitas dan nilai. Akhirnya ini berdampak kepada individualisme yang secara mental ini tidak disadari sebenarnya. Tapi buahnya atau hasilnya itu kita bisa rasakan, bahkan pimpinan-pimpinan perusahaan sekarang mulai membiasakan diri mereka berkomunikasi dengan anak-anak muda yang menjadi karyawannya. Kalaupun mereka mau resign, bahkan mengajak teman-temannya, para pimpinan perusahaan sudah menyiapkan cadangan. Ya. Maka mereka mulai belajar bagaimana berkomunikasi dengan anak-anak usia 20-30 tahun sekarang. Karena ini berbeda, jati diri mereka sudah mulai berubah, keindonesiaannya itu sudah mulai hilang. Maka bagaimana praktisnya? Jamaah sekalian, solusi menjaga kekokohan keluarga kita yang pertama tentunya membangun pondasi akidah yang kuat. Ini tidak ada diskusi memang, bagaimana yang kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala Luqman li ibnihi ya bunayya la tusyrik billah. Ini adalah bekal yang paling utama. Bekal yang paling utama bahwa salah satu nilai ketauhidan adalah dunia ini ada aturannya. Siapa yang maha mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya. Satu-satunya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Hakim hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Hakim hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi nilai ketauhidan untuk anak-anak kita salah satunya adalah mereka harus taat pada satu aturan. Aturan siapa itu? Hanya aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau di keluarga Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada kita untuk membawa aturan keluarga kita berdasarkan aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi qu anfusakum wa ahlikum naro. Maka nilai ketauhidan kecil-kecil saja Bapak Ibu, seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Siapa yang memberi makan? Allah. Siapa yang memberi minum? Allah. Siapa yang memberi udara? Allah. Siapa yang membuat kita sakit? Allah. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Yang membuat kita kaya? Allah. Nilai ini terus kita tanamkan sedari mereka usia anak-anak. Nah, aksi kita, tataran praktis kita rutin mengaji dan tadabbur Al-Qur'an bersama.
Jadi jangan hanya pada waktu i'tikaf. Jadi sekali-kali Pak, kita ambil Al-Quran. Ayo abang, adek, ambil Al-Qurannya. Nih, duduk, ambil Al-Qurannya. Istri kita yang baca, atau anak kita yang menerjemahkan, atau anak kita yang baca, kita yang memberikan tadabburnya. Ayat mana saja. Ya, ini mengikat hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ternyata abi, ummi juga itu melaksanakan aturan dari yang Maha mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, menanamkan tauhid sejak dini. Ini yang selalu kita latih. Nah, kemudian tataran praktis yang berikutnya adalah komunikasi yang baik dan hangat. Jadi bukan hanya sekedar baik, tapi juga kita dituntut yang hangat. Apa yang dimaksud dengan komunikasi yang hangat? Nah, ini Bapak Ibu, kita suka kalah sekarang ini dengan yang FYP. Maka kalau komunikasi abinya, komunikasi umiknya tidak bernilai FYP di mata-mata anak, ini kadang-kadang mereka cuek saja. Nah, jadi kita mesti belajar bagaimana kehangatan obrolan kita dengan anak itu bisa terbangun, terutama bagi kita sang ayah. Bagi abinya harus sering-sering ngobrol sama anak laki-lakinya dan anak-anak perempuannya. Kalau perlu, kalau memang pulang kita masih jam normal, pada Isya misalkan kita sudah di rumah, upayakan anak-anak tidak tidur sebelum bertegur sapa dengan kita. Tapi kalau kita memang pulangnya agak larut karena aktivitas pribadi yang harus dakwah ke sana kemari misalkan, seperti Ustadz Samsul selalu janda kembang Ustadz ya. Maksudnya agar jalan dakwah kembali bangkit kata Ustadz Samsul. Jadi harus meniti Ustadz. Meniti apa Ustadz? Janda kembang katanya. Begitu Ustadz. Maksudnya apa nih? Jalan dakwah harus selalu kembali bangkit. Makanya wajar Ustadz Samsul sering pulang malam. Nah, quality time kita tanpa gadget saat makan bersama. Kemudian ditambah Bapak Ibu, para ustadz sekalian, quality time agar komunikasi kita hangat sama anak pada saat bangun tidur, pada saat sebelum tidur tadi. Ya, supaya yang masuk ke telinga mereka adalah ucapan kita, terlebih ucapan tadabbur Al-Quran kita, ucapan nasihat-nasihat tentang ketauhidan kita, bahasa-bahasa komunikasi yang bernilai tuntunan ajaran agama kita, ini akan mudah menyerap bagi otak sang anak. Kemudian aksi nyata yang kedua adalah sesekali kita dialog terbuka tentang masalah anak. Jangankan anak-anak kita, Bapak Ibu, dengan era modern, era globalisasi, digitalisasi sekarang ini, manusia sulit sekali berkomunikasi. Yang jauh terasa dekat. Ini belum dikatakan musibah. Yang musibah itu ketika yang dekat terasa jauh. Ya, alhamdulillah tidak ada yang komunikasi dengan HP pada saat ada kajian i'tikaf. Tapi biasanya tidak sedikit ketika kita berkumpul bersama, semua asik dengan apa? Dengan gadgetnya. Jadi yang dekat terasa jauh. Maka tidak ada lagi komunikasi, terlebih dialog. Komunikasi saja sudah nggak ada. Apalagi kita berdialog. Dahulu misalkan, kalau naik angkutan umum, jarang sekali nggak ada obrolan dalam angkutan umum. Bahkan di kereta, di awal-awal tahun 2000-an itu, kita ingat pada waktu bolak-balik kuliah itu, di antar gerbong itu ada arisannya. Antar gerbong ada arisan. Karena penghuni gerbong, wah ngobrol asik, wah kemana mudik, kemana kemarin kemana. Yang dapat bulan ini siapa nih yang dapat bulan ini? Kocok. Bahkan mereka ngocok arisan di atas gerbong. Sekarang fenomena itu udah nggak ada. Fenomena itu udah nggak ada. Bahkan kita dengar kisah bahwa seorang ayah
yang mencarikan mantu untuk anaknya, dia cari di atas kereta. Dan kita ingat bagaimana suami dan istri yang menikah pada saat ada perempuan yang bersin, Hasim. Perempuannya bilang alhamdulillah, laki-lakinya bilang yarhamukillah. Jodoh. Bayangkan Bapak Ibu, jodoh itu, dan itu terjadi itu di kereta. Sekarang yang buka handphone kemana, larinya kemana? Copet. Kalau dulu copet itu dikejar. Kalau sekarang anak muda sekarang, ibu-ibu udah teriak, copet, copet. Copet, Bu. Update status. Baru saja terjadi kecopetan di KRL. Di komuter lain. Sudah selesai. Dan ini musibah memang. Jadi kalau bahasa baratnya, boro-boro kita dialog terbuka. Karena kita, orang tua, sudah merutinkan di hadapan anak komunikasinya dengan gadget. Ya maka, kalau kita sampai rumah, abang, adik, kakak, taruh semua handphone. Nah, gimana belajarnya tadi? Gimana sekolahnya tadi? PR-nya gimana? Umi gimana, galak gak hari ini? Ya, tanya Pak. Tanya. Dan mungkin kita terasa lelah ketika mereka tambah lagi dengan cerita, Abi, Umi hari ini begini. Dengerin aja Pak. Mereka itu cuma membutuhkan oleh kita itu, dari kita, hanya kuping kita saja. Seperti misalkan jam 8 pagi, dia diomelin sama uminya, liburan, misalkan main HP terus. Terus dia cerita sama kita jam 8 malam. Bi, tadi Umi marah-marah ke adek jam 8 pagi gini. Terus apa iya kita mesti marahin istri kita? Kan enggak juga. Yang dibutuhkan sama anak kita, ya cuma kuping kita saja. Nah, kita dengerin. Nah, terus adek sekarang udah gosok gigi belum? Ayo gosok gigi dulu, tidur, baru nanti Umi biar ayah yang cubit. Daripada dicubit sama tetangga, mendingan kita yang nyubit. Anak kita cuma butuh apa? Butuh kuping kita saja. Nah dari situlah anak-anak menjadikan adiknya, menjadikan uminya satu-satunya tempat untuk mereka berdiskusi, untuk mereka berdialog. Maka ini wajib kita yang mengambil peran. Nah kemudian yang ketiga, menjaga batasan syar'i dalam pergaulan dan teknologi. Ini ayatnya masih sama. Aksi nyatanya apa Bapak Ibu? Kita filter konten-konten internet dan batasi dengan kita men-screening waktu-waktu anak-anak jauh dari jangkauan kita. Ya, kalau mereka ada gadget, mereka dapat sinyal, mereka punya kuota, kita yang screening waktunya. Ya, kemudian ajarkan mereka bagaimana adab-adab pergaulan yang Islami. Seperti contoh misalkan sekarang anak-anak kita ketika mereka punya gadget dan upload story mereka, upload status mereka, sampaikan bahwa anak laki-laki saat ini lebih berbahaya dari anak perempuan. Kenapa anak laki-laki lebih berbahaya daripada anak perempuan? Karena anak perempuan yang masih usia anak-anak, jarang sekali hunternya Bapak Ibu. Pemburunya itu masih jarang. Pun kalau dilihat, ya anak perempuan, anak kecil biasa. Tapi anak laki-laki, ini hunternya secara algoritma, bahkan mohon maaf disebutkan, bahwa Bogor adalah kota terbesar salah satu di Indonesia, yang hunternya dari kaum LGBT untuk penggemar anak laki-laki itu bisa dikatakan terbanyak. Ya. Jadi anak-anak kita yang sudah mulai terbiasa dengan mereka foto, kemudian mereka mengikuti gaya-gaya rambut orang-orang yang tidak pantas untuk ditiru, ya ini hati-hati, batasi kontennya, batasi waktu-waktunya. Kemudian ajarkan kepada mereka bagaimana adab bergaul. Abang, adek, ada yang pegang sedikit, jangan dikasih pegang.
Kalau dulu nasihat itu untuk anak perempuan kita. Kalau sekarang nasihat itu untuk anak laki-laki kita juga. Abang, adek, ada yang pegang pundak abang, tangan abang, lepasin langsung. Berhak marah. Ini karena sudah banyak korbannya, dan termasuk di gadget anak-anak kita ini mesti di screening secara berkala. Konten apa yang mereka upload dan konten apa yang mereka menjadi asupan rutin bagi mereka. Nah, kemudian yang keempat, yang tidak kalah pentingnya adalah lagi-lagi keteladanan orang tua. Maka salah satunya adalah konsistensi orang tua. Sholat berjamaah ini adalah pendidikan yang kuat bagi anak laki-laki kita. Konsistensi kita untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid, kalaupun ada udzur syar'i, hujan deras misalkan, panggil anak-anak kita. Kita tidak mulai sholat di rumah, kecuali semua sudah siap sholat berjamaah. Kenapa? Karena mereka betul-betul terdidik melalui kedua mata mereka. Dengan apa? Dengan keteladanan orang tua mereka. Ternyata ini komunikasi dua arah yang sangat berdampak kuat sekali bagi anak-anak kita. Nah, kemudian contoh kisah inspiratif dari Al-Quran tentunya adalah betul bahwa satu kondisi kita merasa anak-anak kita adalah beban, istri kita adalah beban. Tapi bagaimana seorang ayah bisa bersabar? Salah satunya adalah kisah Nabi Nuh alaihissalam, keteguhan beliau alaihissalatu wassalam dalam jalan dakwah. 950 tahun beliau berdakwah. Bukan waktu yang singkat. Apakah kita ketika diberikan umur panjang 1000 tahun, 900 tahunnya kita pakai untuk berdakwah? Belum tentu. Belum tentu. Maka keteguhan beliau alaihissalatu wassalam tidak lain adalah kesabaran, kegigihan, keteguhan yang ini terus tanpa mengenal lelah. Nah, kemudian yang kedua, ketahanan keluarga yang dikisahkan panjang lebar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an adalah keluarga Imran. Bagaimana seorang ayah yang bersabar dalam mendidik keturunannya sampai melahirkan dari keluarganya Maryam alaihissalam. Jadi di sini contoh-contoh dalam Al-Qur'an sangat banyak sekali. Yang tentunya yang menjadi contoh besar bagi kita adalah bagaimana keteguhan mereka dalam meniti, dalam bersabar, gigih dalam melaksanakan tugas untuk menjaga keluarga mereka. Kemudian ayahnya Nabi Yusuf alaihissalam sabar sekali. Bahkan Allah kisahkan sampai matanya buta menanti pertemuan dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Terus dalam kesedihan, tapi dengan keyakinan, keteguhan dalam keyakinan, kesabaran beliau menanti pertemuan dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Terus dan tidak pernah kenal lelah. Sampai ketika Nabi Yusuf alaihissalam mengirimkan sebuah kain yang bapaknya ketika ini la ajidu riha Yusuf. Maksudnya apa? Aku telah mendapatkan buah dari kesabaranku selama ini. Jadi ketika dia mencium bau anaknya, aku telah mendapatkan buah kesabaranku yang Allah jawab. Pada hari ini Allah jawab. Ini adalah buah dari kesabaran orang-orang yang wajib kita tauladani, wajib kita tiru. Kisah-kisah mereka panjang lebar Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Nah, terakhir, pertanyaan renungan bagi kita, sudahkah kita memprioritaskan pendidikan Islam dalam keluarga? Kalau sudah, teruskan. Maksimalkan.
Kalau sudah diteruskan, dimaksimalkan, ya terakhir disabari. Kemudian yang kedua, seberapa besar pengaruh gadget dalam mengikis kebersamaan kita? Sangat besar. Nah, yang bisa membuat ini kecil adalah kita sebagai kepala keluarga. Kemudian yang ketiga, dari saat ini, dari hari ini, mulai detik ini, kita harus tentukan apa satu langkah konkret yang bisa kita mulai. Harus ada upaya kita menentukan bahwa langkah inilah yang mengerem dampak buruk dari era globalisasi, yang ngerem dampak buruk dari digitalisasi. Semua sudah berubah dengan teknologi, tapi teknologi kita batasi hanya sebagai alat untuk memudahkan kita mencari kebaikan, hanya sebagai alat untuk memudahkan kita menjalani, melaksanakan tugas-tugas yang dominannya adalah tujuan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kipas, AC, lampu, semua ini teknologi. Tapi teknologi ini kita jadikan agar kita lebih nyaman dalam melaksanakan tugas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, demikian yang bisa disampaikan pada kajian sore ini. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada yang ditanyakan atau ditambahkan, persilahkan. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Bapak Farid dari tadi senyum-senyum mau bertanya kayaknya. Cukup, tidak ada pertanyaan. Alhamdulillah kalau begitu. Karena era digital, karena tanyanya di grup aja boleh. Materinya sudah terkirim, kalau bisa dilihat di grup. Cukup, tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada kita cukupkan. Ya, Ustaz. Kita lempar pertanyaan ya. Oh, ada pertanyaan, Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz atas materinya. Alhamdulillah ini luar biasa sekali saya mengetahui bagaimana cara menjadi anak-anak terutama dengan gadget. Pertanyaannya Ustaz, nah ini sudah menjadi kebiasaan gitu ya. Anak-anak memegang gadget ya dari kecil ya. Mungkin ada yang dari 3 tahun, 4 tahun. Nanti kalau sudah menjadi kebiasaan, nah dampaknya adalah saat kita ambil. Kalau yang seperti ini itu masih bisa ya, kita kasih waktu 20 menit. Lebih dari itu sudah kembalikan, enggak langsung diambil. Itu masih bisa. Yang agak repot adalah yang masih usia 4 tahun. Kita kasih waktu 20 menit juga sama. Nah, cuma setelah 20 menit susah. Karena dia nggak bisa berkomitmen. Kalau umur 4 tahun, komitmen nggak masih bisa ya. Nah, ketika dia ambil, itu dia nangis, meronta-ronta gitu, semacam apa namanya, gak terima gitu ya. Apa sih marah.
Nah, bagaimana cara untuk melatih mereka supaya setidaknya apa ya, mengurangi mereka dengan ketergantungan. Tidak ada mungkin mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Set, boleh dimatiin, Set.